1. Seorang analis kebijakan sedang menyusun kajian untuk memecahkan masalah terkait tingkat kemiskinan di daerah tertentu. Metode yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah tersebut adalah A. Analisis SWOT, B. Penelitian eksperimen, C. Studi kasus, D. Fokus grup diskusion, E. Metode Delphi. Studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam konteks, kondisi, dan akar masalah yang unik pada lokasi tertentu. Dalam kasus tingkat kemiskinan di suatu daerah, pendekatan ini membantu memahami faktor spesifik yang berkontribusi terhadap masalah, seperti kondisi sosial, budaya, atau kebijakan lokal. Metode lain seperti FGD atau SWOT lebih cocok untuk diskusi atau perencanaan strategis, bukan untuk memahami akar penyebab masalah secara rinci. 2. Dalam penelitian kebijakan, validitas data sangat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik triangulasi digunakan untuk A. Mengurangi kompleksitas data, B. Menentukan hubungan sebab akibat, C. Menggabungkan berbagai sumber data untuk meningkatkan validitas, D. Mengidentifikasi bias dalam analisis data, E. Memvalidasi hipotesis penelitian. Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk memverifikasi temuan dalam penelitian kebijakan. Ini bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Dengan menggunakan triangulasi, analis dapat memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan akurat dari berbagai sudut pandang. 3. Dalam riset kebijakan, penyusunan rekomendasi memerlukan penggunaan model evaluasi kebijakan. Model cost-benefit analisis digunakan untuk A. Menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat luas, B. Mengidentifikasi solusi alternatif yang paling adil, C. Menghitung keuntungan dan kerugian kebijakan secara kuantitatif, D. Memastikan kebijakan sesuai dengan peraturan hukum, E. Mengevaluasi implementasi kebijakan di masa lalu. Analisis cost-benefit adalah pendekatan kuantitatif yang membandingkan manfaat dan biaya dari suatu kebijakan. Ini membantu pengambil keputusan menentukan apakah suatu kebijakan layak diimplementasikan berdasarkan efisiensi ekonomi. Metode ini cocok untuk kebijakan yang melibatkan investasi besar dan memerlukan justifikasi finansial. 4. Seorang analis kebijakan ingin menguji efektivitas suatu kebijakan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah A. Penelitian survei, B. Penelitian eksperimen, C. Meta-analisis, D. Penelitian deskriptif, E. Analisis korelasi. Penelitian eksperimen melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, kebijakan baru merupakan variabel independen yang diuji terhadap kualitas pendidikan sebagai variabel dependen. Metode ini memberikan hasil yang lebih valid untuk menentukan hubungan sebab akibat dibandingkan metode lainnya. 5. Dalam riset kebijakan, pendekatan participatory action research sering digunakan. Pendekatan ini menekankan pada A. Menggunakan data kuantitatif untuk memvalidasi kebijakan, B. Melibatkan masyarakat dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan, C. Menilai efektivitas kebijakan melalui studi longitudinal, D. Menggunakan teknologi untuk mempermudah pengumpulan data, E. Mengembangkan teori baru berdasarkan studi kasus. Participatory action research adalah metode penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penelitian. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan langsung, sehingga hasil penelitian lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang inklusif.